Ya terserah lah mau orang ini marah sama aku mau tidak, tapi inilah aku sampaikan gitu kan. Sebelumnya aku kan ya aku pernah ke gereja juga, sering, bukan sering tapi ada lah gitu. Dia bilang taat ke gereja, aku tidak begitu taat, ya aku akui itu. Ya aku akui tidak begitu taat gitu loh. Cuman gini, ada pendeta, ya aku bohongin gitu loh, aku bohongin, aku pura-pura kemasukan Roh Kudus gitu kan. Nah, jadi di situlah aku berpikir kayak gini, kalau memang ini adalah jalan Tuhan, sedangkan aku pura-pura kemasukan Roh Kudus aja, dia nggak tahu, malah dia bilang seperti ini, kaulah orang pilihan, katanya gitu sama aku. Kau orang pilihan kau, karena ada masuk Roh Suci ke dalam tubuhmu. Ya padahal itu kan diriku sendirinya. Aku pura-pura masuk kan, pura-pura masuk Roh Kudus. Raba, aku bilang kayak gitu, gini. Ya kayak gitulah aku kan, pura-pura kesurupan. Dan mereka percaya itu gitu loh. Nah di situ aku tidak ingin dia terjadi, nanti maksudnya itu kayak dia lagi berbicara kan, terus kayak terlepaslah berbicaraan dia kan, dia ngomong yang Rasulullah yang tidak gitu kan, siapa yang terima gitu kan. Nah jadi aku berharap janganlah dinaikkan lagi di kemal manapun dia gitu. Oke. Waktu kamu pertama sekali masuk ke Komal Fandi, ada tidak terbesit di otakmu bahwa kamu akan mualaf pada malam harinya karena kamu paginya ada di Komal? Tidak ada sama sekali bahkan terfikirkan bahwa kamu akan masuk Islam gitu? Tidak. Nah, jadi kenapa bisa kok secepat itu ya? Cukup cepat loh kamu itu berprogresnya. Pertama kamu masuk pagi, kita berdebat-debat, terus kemudian malamnya kamu langsung masuk Islam. Apa kamu termasuk Kristen yang tidak taat ke gereja ya waktu kamu masih jadi Kristen? Pertanyaanmu mancing. Tunggu dulu, kayak gini ya. Kenapa aku bilang aku tidak gini? Karena gini. Ya, ya terserah lah mau orang ini marah sama aku mau tidak, tapi inilah aku sampaikan gitu kan. Sebelumnya aku kan ya aku pernah ke gereja juga, sering, bukan sering tapi ada lah gitu. Dia bilang taat ke gereja, aku tidak begitu taat, ya aku akui itu. Ya aku akui tidak begitu taat gitu loh. Cuman gini, ada pendeta, ya aku bohongin gitu loh, aku bohongin, aku pura-pura kemasukan Roh Kudus gitu kan. Nah jadi di situlah aku berpikir kayak gini, kalau memang ini adalah jalan Tuhan, sedangkan aku pura-pura kemasukan Roh Kudus aja, dia nggak tahu, malah dia bilang seperti ini, kaulah orang pilihan, katanya gitu sama aku. Kau orang pilihan kau, karena ada masuk Roh Suci ke dalam tubuhmu. Ya padahal itu kan diriku sendirinya. Aku pura-pura masuk kan, pura-pura masuk Roh Kudus. Raba, aku bilang kayak gitu, gini. Ya kayak gitulah aku kan, pura-pura kesurupan. Dan mereka percaya itu gitu loh. Nah di situ aku ada curiga lah di situ kan. Kenapa? Kok bisa ya kayak gitu? Berarti memang sudah ada keraguan-keraguan sebelum masuk ke Komal Fandi berarti. Dibilang nggak gini, kami kan mengimani, kami membaca, cuman kalau ada kita pertanyakan gitu kan, kita pertanyakan, Pak Pendeta, kenapa ini seperti ini Pak, kenapa? Dan mereka cuma menjawab, udah imani saja katanya. Nah jadi percuma lah aku membaca itu kalau tidak bisa dicerna dengan logika kan. Masa aku harus mengimani saja gitu loh. Dan tidak ada jadi, penjelasannya itu loh di situ dia. Jadi waktu pertama sekali bertemu dengan dengan komal-komal Islam gitu ya kan, dan tidak menduga akan menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak menduga menjadi seorang muslim, kemudian menjadi muslim dan menghadapi hal-hal yang rumit, kemudian ya hal-hal yang sulit kemudian. Dan ada nggak salah satu dari teman-teman apologet ini yang menemani kamu, mungkin ya istilahnya kita tahu kayak memberikan ilmu, karena kan mereka kan adalah orang-orang yang ini ya eksis gitu ya. Apa ada nggak yang sombong, nggak mau berbagi ilmu atau gimana gitu? Kalau dari pertama yang menemani aku seorang muslim apologet cuma 2 orang dia sampai sekarang itu, Uni sama Bang Pandi. Mereka 2 ini yang selalu maaf ya aku bilang, yang selalu
ada di saat aku lagi maksudnya itu kan lagi sedih, lagi pengen cerita, mereka ini ada selalu buatku, mereka dua ini, termasuk Kak D itu juga ada gitu loh. Masya Karena Allah. karena kalian tahu kan aku orangnya tidak terlalu dekat sama orang gitu kan. Ini orang Ya. berdua, inilah abangku si Pandi, inilah yang itu yang selalu Oh mengajari. ya, sempat bercerita Yoga katanya ada niat ingin menjadi seorang mualaf yang kaya, nanti bisa membantu para mualaf-mualaf lainnya. Itu betul ya? Ada keinginan Iya. seperti itu. Hmm. Nah, dan insya Allah Yoga juga adalah kan seorang pengusaha nih, seorang yang juga punya usaha yang dimana kalau dikatakan di usia yang udah 127 sekarang umurnya kan, 127 yang tidak terlalu muda ya, itu sudah punya usaha dan sebenarnya bisa dikembangkan dan nanti bisa mensupport dan membantu para mualaf-mualaf yang mungkin saja diusir orang tua. Ada keinginan seperti itu. Itu kenapa kok bisa punya keinginan seperti itu? Ya, oke. Kayak gini ya. Kenapa aku punya keinginan untuk membantu saudara-saudaraku yang mualaf gitu, yang baru mualaf gitu kan? Karena gini, terasa sama aku. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, mohon maaf sebelumnya, bukan aku menyinggung. Sedangkan aku aja yang maksudnya itu ibaratnya ya alhamdulillah lah ya apa yang aku dapat gitu kan dari rezekiku, alhamdulillah. Gimana mereka nanti yang punya kekurangan gitu, mereka ibaratnya itu yang tidak punya apa-apa, mereka yang susah, mereka yang maaf kata yang hidupnya pas-pasan gitu kan. Gimana itu, gimana nanti mereka, maaf kalau orang yang mualaf itu banyak tantangannya, dari keluarga, terus dari orang-orang terdekat, dari orang-orang itulah pokoknya gitu kan. Nah, aku merasakan itu sekarang gitu. Jadi apa yang terjadi pada diriku kan jangan sampai terjadi kepada orang-orang yang baru-baru mualaf itu. Nah, disitulah aku nanti ingin membantu mereka, ingin membahayakan mereka, karena aku terjadi pada diriku yang saat aku alami saat ini. Aku nggak mau mereka itu, ya nggak mau mereka itu nanti apa namanya sampai nggak makan mereka, sampai susah mereka. Nah, dari itu aku pengen kayak apa, membantu mereka kayak gitu. Ya luar biasa ya. Dan saat sekarang ini kan Yoga memang masih ya namanya masih shock keluarga karena seperti yang Yoga juga ceritakan kepada kita bahwa qadrallahnya adalah Yoga ini di lingkungan sekitar dia itu boleh dikatakan 100%-nya itu non muslim atau Kristen ya. Maksudnya tidak ada yang Islam dan mungkin Yoga lah satu-satunya untuk saat ini di kampung atau di tempat dia tinggal itu seorang muslim saat ini ya. Dan itu memang berat sekali karena itu bukan hal yang pernah terjadi di kampungnya Yoga. Ibarat kata tuh kalau kayak di kampung saya kalau ada orang yang ikut aliran yang dianggap sesat itu pasti namanya dianggap jelek dan dia akan dijadikan bahan pembicaraan. Nah, jadi menguatkan diri Yoga, cara menguatkan diri tadi sudah dibilang bahwa ada Allah bersama aku gitu dan imannya semakin mantap, semakin kuat bukan semakin kendor dan juga akhir-akhir ini semakin menunjukkan lah kekuatan imannya gitu. Mungkin apa yang selain keinginannya untuk membantu para mualaf-mualaf Yoga di TikTok sendiri kira-kira kan kita tahu nih platform ini kan bisa dijadikan tempat kita untuk berkarya ya berkarya mungkin ada niat untuk membuat channel YouTube kah untuk membagikan kesehariannya karena kebetulan saya lihat juga fansnya juga banyak juga ya tidak sedikit ya apakah ingin membuat channel YouTube nanti apa kira-kira konsep YouTube yang mau dibuat karena dari situ nanti bisa berbagi juga atau ada usaha apakah yang kira-kira terbersit supaya nanti bisa merealisasikan lah keinginannya untuk semakin banyak rezeki yang Yoga miliki tentu semakin mudah untuk berbagi dengan teman-teman mualaf lainnya kan bukan berarti harus bikin lembaga-lembaga juga kan maksudnya ya dari personal sendiri bekerja kemudian membantu mungkin ada nggak ide-ide gagasan mau bikin YouTube kah atau apa gitu Ya, kalau kayak gitu ada kan pasti gitu loh. Contoh kayak si Jai lah kan yang dialami dia gitu. Pengen aku rasanya berkomunikasi sama dia gitu kan. Karena gini, apa yang dirasakan dia itu
tidak jauh dari apa yang kurasakan. Mungkin jalannya berbeda kan, cuman apanya sama. Itunya kan sama dia. Di situ aku kayak kasihan dia ya, aku bilang kayak gitu. Pengen rasanya kita membantu kan dalam keadaan dia seperti itu. Cuman si Jenny nggak mau juga dia dibantu gitu kan. Nggak mau juga dia. Ya, aku bilang lah sama si J, kalau adanya si J di sini kan, apalah dia dulu. Maksudnya itu kayak hijrah dulu sebentar kan, daripada nonotnya nanti kena terus dipukul mamanya nggak berfungsi kan. Nggak bisa anak dia kayak gitunya. Ya, ya, ya. Oke. Apa ya, teman-teman, sengaja saya eksklusif mewawancara Yoga kali ini karena ini adalah mualaf ke-3 minggu ya. Besok insya Allah adalah Jumat ketiga Yoga. Mungkin bisa ceritakan pengalaman sholat Jumat pertama dan kedua, dan insya Allah besok gimana rasanya gitu. Dulu tidak pernah melaksanakan sholat Jumat, dulu ke gereja setiap minggu, sekarang malah bersama-sama dengan ikhwah kita yang lainnya berkumpul di masjid, sholat Jumat, menyembah kepada satu Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakkan, menggunakan pakaian yang bersih, bahkan disunahkan untuk berparfum. Apa vibe atau apa perasaan Yoga yang Yoga rasakan mungkin waktu Jumat pertama, Jumat kedua, dan juga saat ini? Ya, disitulah bikin keherananku, ya kan. Sebelumnya itu kan kalau kita di gereja kan, itu kan tidak ada kita mau siap mandi atau kita mau belum mandi, mau apapun kan tidak ada larangannya gitu kan. Mau bangun tidur pun kalian bisa kalian ke gereja gitu kan. Itu lebarannya gitu kan. Iya, meskipun nggak cebok pun kalian bolehnya ke gereja gitu, karena nggak ada larangannya itu. Nah, jadi kan di sinilah kan di Islam inilah aku bisa kayak gini kan. Contoh kita sholat, sebelum sholat kita kan harus cebok dulu kan. Lobang sanipar kita kan harus kita cuci. Kalau kita kalau kita sholat cebok dia kan, terus bersih ini hidung segala macam gitu kan. Sebelumnya kan itu kan tidak pernah terjadi kepada diriku kan. Di situlah aku bilang, kok tambah wangi badanku ya, aku bilang kayak gitu kan. Tambah wangi badanku, tambah bersih tubuhku kayak gitu. Oke. Oh ya, dengar-dengar Yoga, apakah betul Rasmi itu satu kampung sama Yoga? Siapa? Rasmi Sehaluhu. Soalnya Rasmi itu memang sudah berdebat dari zaman dulu. Apakah memang dia satu kampung dengan Yoga? Oh, jauh itu kampungnya dia, jauh itu si Rasmi itu, jauh dia itu. Oh, tapi Rasmi. kenal. Jauh dia. Di luar TikTok kenal, di luar TikTok kenal. Mungkin aku mungkin tahu lah gitu kan. Cuman yang tahu kali sama dia itu si Olannya. Kakakku yang tahu kali sama dia. Oke. Nah, ini kan insya Allah kan ada rencana-rencana baik yang mau direalisasikan sama Yoga nih. Kira-kira Yoga apa yang bisa dikontribusikan umat Islam mungkin buat ide dan gagasan atau apa gitu mungkin? Maksudnya? Ya, maksudnya apakah ada mungkin umat Islam jikalau ingin bersama untuk berkontribusi lah, apa tidak membutuhkan bantuan dari umat Islam secara dana atau apa gitu? Oh tidak, aku dibantu umat Islam gitu. Iya. Maksudnya? Tidak, aku tidak mengharapkan bantuan dari siapapun. Jujur ya, kalau aku mengharapkan bantuan, maaf ya, selain Bang Padi itu berbeda lagi ceritanya, sama Kak Ade itu berbeda lagi ceritanya. Selain umat Islam yang lain kan, aku tidak akan menerima itu. Kenapa? Jangan dikasihani aku, tapi sayangilah aku. Cukup bagiku. Jangan dikasihani tapi sayangilah aku. Apa perbedaan dengan mengasihi dengan menyayangi? Kalau memang umat Islam bentuk sayangnya dengan membantu kamu, gimana? Ya, kenapa aku dikasihani? Aku punya mata, aku punya tangan, punya kaki, aku masih lengkap semuanya badanku. Masih lengkap aku kan. Jadi nggak perlu aku dikasihani. Jadi kalau mau mengasihi itu, kasihanilah orang yang cacat gitu. Nggak apa-apa, karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku cukupnya kalian sayangi, udah cukup bagiku itu.
baik, baik. Nah, nih netizen ini kan banyak nih yang suka yoga, yang suka sama kamu karena ketika kamu buka komal itu kadang tembus 400, 500 padahal ya cuman ngobrol-ngobrol gitu aja mungkin. Ada yang mau disampaikan khusus kepada netizen nggak selain tik layar kawan-kawan? Mungkin ada yang disampaikan secara khusus mungkin ucapan. Oh, iya. Ya, netizen inilah yang bikin semangatku. Kadang gini kan, Insya Allah. kan aku ada gila-gilaku juga kan. Ada gila-gilaku itu kalau aku suntuk kan aku chat abang Pandi kadang gitu. Buka komal ke abangku bilang, enggak lagi capek aku. Ya udahlah, baru ku buka kan gitu kan. Itu apa ya, kalau aku suntuk kan ku buka lah komal. Mereka lucu-lucu sama aku, mereka baik-baik gitu loh. Baik-baik mereka selalu mensupport aku dari pertama mereka sampai sekarang, mereka mensupport aku sampai sekarang karena mereka lah aku tambah semangat gitu loh. Terima kasih netizen kakak abang-abangku, nenek-nenek, yang kakek-kakek, yang adik-adik lah yang semua ada di sini. Terima kasih ya, berkat kalian juga itu, doa kalian juga itu. Oke, di bawah kita sudah ada Fandi dan Daman nih. Mungkin Fandi dan Daman juga adalah orang yang menyaksikan kemualafan yoga, kemudian juga ikut terlibat lah nih. Kalau Fandi nih mungkin Fandi apa yang mau disampaikan karena termasuk ini ya, termasuk agak berbeda ya kemualafannya yoga daripada mualaf-mualaf yang lain ya. Mungkin ada yang Fandi mau sampaikan? Oke, Fandi lagi nggak bisa bicara. Baik, bagaimana dengan Daman? Lagi kita nggak bisa naikin siapapun guys, karena kita ini PK ya. Kita live berempat dan memang kita live berempat karena kodrola kita live, terus kita adakan sesi tanya jawab atau wawancara ini. Oh ya Yoga, kalau dilihat nih dalam ranah diskusi gitu, materi apa yang paling disukai? Materi yang paling disukai ketika dipaparkan oleh Bang Zuma, saya atau para apologet lain, apa yang paling mengena? Materi Yang mengena itu, yang bikin yang paling mengena, materi tentang diskusi gitu, materi tentang kristologi dan Islamologi atau perbandingan agama ini yang paling mengena apa? Yang paling membuat ini apa? Daman mau nanya sesuatu. Yesus bukan Izin, Allah. Bu Guru. Oh iya, siap. Izin Bu Guru. Oke, jadi gini Pak Yoga ya. Pak Yoga. Pak Yoga gini-gini ya. Jangan panggil Bapak, Bang, panggil Yoga. Yoga. Oke. Adik, Aku cuma mau tanya ini. panggil adik. Kok adik umurnya berapa? Berapa umurnya Bang Yoga? 27. Beda sama aku 2 tahun. Berarti aku Om. Dah, panggil aku Om. Dah. Panggil adik kau. Iya. Dah. Aku cuma mau tanya, biasanya ya. Walaupun kita muslim pun kalau kita masuk masjid nggak perlu kita berdoa pun, kita duduk biasanya kita dapat ketenangan. Aku cuma mau nanya ke Yoga. Ini bukan lagi tentang pakaian, bau, gondi dan semuanya. Tentang ketenangan hati ada nggak saat kau ke masjid? Tenang. Yang kamu nggak ngapa-ngapain. Kayak keluar dari masjid itu kayak selesai semua masalah. Apa perbedaannya saat yoga tuh ke gereja tuh gimana Gereja. Kayak gini kan, ya. Kalau di masjid kan memang lah aku belum mengerti kali bahasa sholat kan. Masih mengikuti imannya aku gitu kan, mengikuti iman. Cuman Al-Fatihah aku kan ahad kan, cuma itu ku baca sama surat niat sholat kan. Perbedaannya tuh gini loh. Masjid itu adem karena ada AC-nya mungkin kan, ada kipasnya juga kan. Terus wangi, dia nggak bau kan, wangi. Terus betahlah kita di situ kan, ada betah lah, enak, nyaman gitu hati kita. Tetapi kalau kubandingkan di gereja, campur aduk baunya. Itu bikin ku gak nyaman kan. Satu lagi itu nggak ada ketenangan, berisik, cuman nyanyi goyang-goyang, goyang-goyang nggak begitu kali lah kan, cuman nyanyi lah lagu-lagu rohani, bikin bising, makin peka telingaku karena suara-suara mikrofon itu kan, itunya kayak gitu. Apa bedanya bau gereja dengan bau masjid? Apa bedanya?
Janganlah kalau ku bilang nanti di sini kan nanti kena apa aku nanti pelecehan agama. Kau jangan Nggak mancing-mancing terima kan lagi dia, orang udah itu. cukup masalahnya banyak, jangan kau tambahin masalahnya. Nah, jadi Pak Yoga, ini kan dalam sesi pelarian nih, mungkin ada apa namanya ya, kalau kita bilang perenungan lah, perenungan di ketika sendiri gitu. Apa mungkin hal yang paling ingin dilakukan saat sekarang ini mungkin, Pak Yoga? Jangan panggil bapak, aku masih muda bu. Ya, itu apa tadi perenungan gimana kak? Nggak jelas. Ini Gimana dek, tadi? kakak tanya sama adik kan, Hmm. ketika adik sedang sendiri ini dalam masa pelarian ini, apa perasaan adik kan? Dan kalau seandainya adik disuruh ada yang akan bisa adik lakukan, apa yang ingin adik lakukan saat sekarang ini? Yang aku lakukan saat ini. Yang ingin adik kau Ya, seandainya kau memper- bisa ngapa-ngapain, kau ngapain sekarang? Apa yang mau kau lakukan? Payah kali pun. Maksudnya itu aku di rumah atau di sini? Misalkannya kau pengen kali lah meluk mamamu kayak gitu loh. Apalah kayak gitu-gitu loh. Oh iya, iya itunya. Iya betul kan. Itu dia pengen aku meluk mamaku, jumpa mamaku, mimpi mamaku, udah itu. Nah, itu yang sekarang yang betul-betul menjadi fokus dan keinginan terbesar. Apa? Iya kayak gitu, Apa kayak gitu? Nggak ngerti loh aku. kayak gitu. Apa kataku coba? Iya keinginan terbesarku kan. Kalian jangan kayak gitu. Engkau lama ku cek ke lehernya si Daman ini. Iya. Masya Allah ya, semoga Yoga istiqomah ya. Intinya apapun yang terjadi Guru, Yoga. interupsi aku lagi Bu Guru. Iya silakan Adek Daman. Oke. Bu Guru, Bukan Bu Guru, gini loh, tunggu dulu. Bukan aku nggak Apa konsen, lagi? bukan aku nggak konsen gitu kan. Itu gugup aku ditanya sama si Uni. Itu jangan si Uni yang bertanya. Kau udah tahu kau masih nggak bertanya lagi di sini Uni. Kan kita lagi wawancara. Kan wawancara kita. Kau Iya, tengok udah, di Pak. konten-konten. Berarti- Kau tengok di konten-konten di mana-mana wawancara ya kayak gini lah. Aku kayak Najwa Shihab. Kau kan narasumbernya. Kan kayak gitu-gitu kan. Oke, aku bantu Oke, Ya jawab. udahlah, aku anggap wakili, itu tak. aku wakili dia jawab. Silakan. Jadi untuk itu dia pengen sekali ketemu dengan orang tuanya, terutama ibunya. Itu kalau keinginan Yoga ya. Dan yang kedua, pengen sekali dia cek ke lehernya kakaknya si Olan. Nggak ada itu. Oh, nggak Itu ada. kan Oh, nggak mengalami ada. cerita itu Bang Panji. Nggak ada iya, kayak main-mainnya, gitu. main-mainnya, dipeluknya juga si Olan. Dipeluknya si Olan, Dipeluk juga, disahadatkan si Olan, diceburkan Nah. ke dalam baskom Olan itu 3 kali ya kan, langsung Enggak dia loh, kehilangan. kayak gini kan. Kalau aku udah bisa baca Quran kan, pengen kurukiah dia sama si Rasmi. Bilang kayak gini kan. Contohnya kayak gini. Olan, Rasmi sini kau, aku bilang kan, apa katanya? Ku bacalah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Panas! Panas, mana tua, panas kata Tua, kayak gitu. tua. Jadi berkeluar jin iblisnya. Kayak gitu. Aduh, sakit leherku gara-gara kau loh. Sembuh leherku loh. Nggak, aku mau nanya sama Yoga. Selama ini sama keluarga pernah nggak, kan biasanya kan pasti adanya sifat yang nggak baik ya dari keluarga. Pernah nggak, bukan berdebat, ngasih tahu Islam ke mereka. Kenapa Yoga tuh di Islam tuh? Ada nggak sampai di wawancara itu? Oh. Sampai kamu bilang ini Islam tuh Oke, gini sehingga aku mau gitu. Enggak ada itu ku sampaikan sama orang tuaku. Cuman kayak gini ya kan.
Kutanya sama mamaku waktu itu kan sebelum aku pergi dari rumah gitu. Kutanyakan sama mamaku. Pelan-pelan ku bilang, "Mak, oh mak," ku bilang gitu kan. "Gini loh mak," ku bilang. Kenapa mak? Kita kan gini mak, kita kan boleh mak makan apa aja," ku bilang kayak gitu kan. "Kenapa mak? Kita ada di perjanjian lama itu kita tidak boleh makan babi kan mak," ku bilang kayak gitu kan. "Tapi kenapa mak? Orang Islam nggak makan babi," ku bilang gitu kan. "Tapi kita makan babi mak, gimana itu mak? Apakah itu ajaran Yesus makku?" Gitu sama makku kan. Mamaku bilang kayak gini, "Udah jangan kau ikut-ikutan dengan orang itu," katanya kayak gitu kan. "Sesat itu," katanya. "Udah kau jangan kau dengarkan mereka," katanya. Kayak gitu yang ku bilang sama mamaku gitu. Terus sambil nanti kan aku kayak ngelap badan mamaku lah gitu kan. Kayak bersih-bersih mamaku kan gitu. Aku bilang sama makku kan, makku bilang kayak gitu kan. Seandainya nanti makku bilang kan, sebelum ini terjadi ya, ada anakmu mak, atau keluargamu lah mak yang suka sama ajaran Islam itu mak, gimana menurutmu mak? Kata aku bilang mamaku gitu. Mamaku bilang kayak gini, "Ya udahlah, berarti bukan keluarga kita dia," kata kayak gitu. "Kenapa kayak gitu mak? Bukankah orang yang itu kan gini mak, kan agama yang membedakan kita mak, tapi kita kan sama-sama manusianya mak," aku bilang gitu. "Tujuan kita samanya mak," aku bilang kayak gitu kan. "Iya nggak ada itu di apa kita, di keturunan kita kayak gitu," katanya kayak gitu. Itunya. Dan itu sebelum terjadi ya, sebelum kamu kemudian Bentar, Bu Guru belum last pertanyaan Bu Guru. Siap tuh, ya lanjut. silakan Dek Daman. Yang tadi itu sama Mak, sama Olan. Sama Olan gimana? Pernah nggak berdebat? Itu mereka apa Allah itu bukan Tuhan? Nah, pernah nggak sama Olan debat? Bukan debat. Pernah. Apa? Pernah. Oh pernah. Gimana? Wah, Olan lo first. Oke lo. Pernah. Iya, aku pernah lah kan buka komal kan. Aku nggak pakai NZ di HP lagi itu kan. Jadi dengarlah mungkin suara-suara HP gitu kan sama dia. Lagian pun kan rumah dia sama aku cuma berjarak 10 meternya, nggak begitu jauh kan rumahnya. Datang dia ke kamarku kan. "Apa yang kau tengok itu?" katanya gitu kan. "Ini orang debat-debat ini," aku bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gini, "Jangan kau nonton itu, sesat itu," katanya. Langsung ditabuknya punggungku. "Jangan kau sesat itu, gila kau," katanya. Orang gila kau, udah gak waras pikiranmu," kata kayak gitu. "Udah masuk roh setan ke dalam tubuhmu," katanya kayak gitu. Kayak gitu. Ya apapun yang terjadi kita tetap mendoakan semoga Yoga bisa terus istiqomah yang pertama ya, kemudian memperdalam agama Islam dan insya Allah bisa menjadi next apologet kah, next ulama kah, kita tidak pernah tahu, wallahu alam bisawab. Yang penting semoga Yoga, kehadiran Yoga itu kehadiran Anda ya Pak Yoga bisa memuliakan agama Islam ya, dan kami para Muslim dan muslimah dari lahir ini bisa mengambil hikmah dari apa yang Anda alami, dan kami juga bisa pada akhirnya semakin banyak belajar dan bersyukur atas iman Islam ini. Mungkin itu yang bisa kami dapatkan, pembelajaran dari pengalaman Anda itu bisa kami jadikan pembelajaran, seperti pepatah Cina mengatakan Fu Su Se Sao He, yang mengatakan bodohlah Nai. Bahwa Haplai now tengse. Jadi katanya adalah artinya adalah ya, tunggu dulu, artinya dulu setan. Bentar dulu hantu. Woi hantu, diam kau. Artinya ini dulu ya. Artinya adalah orang yang bodoh adalah orang yang belajar tentang hanya belajar kepada pengalamannya sendiri tapi tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Dan semoga dari pengalaman Yoga ini kita bisa belajar ya, termasuk kepada kedua anak setan ini ya, si Pandi dan si Daman ini ya, kita bisa belajar banyak. Mohon maaf ya teman-teman, itu adalah panggilan sayang untuk adik-adik saya. Saya katakan mereka setan itu bukan berarti setan yang itu ya, tetapi maksudnya kadang mereka emang suka kayak setan perangainya, emang kadang-kadang. Walaupun saya mengasihi mereka karena Allah, mencintai mereka karena Allah, ya tetap perangai mereka tuh kadang kayak dajjal, emang lebih ke dajjal emang dua-duanya ya, si Pandi dan si Daman. Ya kita juga doakan si Fandi dan si Daman juga tidak tersesat ya, tidak tersesat dan tidak menyesatkan, dan kemudian juga bisa menjadi asbab menjadi asbab
mulianya agama Islam menjadi asbab apa namanya, menjadi asbab banyak orang yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena ilmu Daman, dan juga karena Fandi dengan kemampuannya yang membuka ruang untuk dialektika lintas iman, dan kemudian menjadi asbab yoga hadir kemudian. Kalaupun kalian melihat saya Unifa kenapa begitu, ya inilah saya kalau kepada adik-adik saya ini memang seperti ini ya, sering saya pecut ginjalnya ya. Si Daman udah berapa kali ginjalnya kecambuk, si Fandi juga ya. Kenapa ya, ini saya adalah kakak mereka dan saya harus bersikap keras kepada mereka. Yang namanya kakak itu kalau adiknya salah nggak salah tetap harus dimaki, maki aja nggak apa-apa, maki aja mereka berdua ini ya, termasuk orang-orang ini ya. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan Bang Jai juga semoga Allah mudahkan urusan dia, walaupun dia mendapatkan ya hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, semoga dia diberi tetap kekuatan iman. Walaupun saya adalah orang kakak yang galak bagi mereka ya, saya selalu marah sama mereka, saya selalu mengamuk sama mereka, termasuk kepada si Daman ini ya, tapi tetap saya percaya mereka sayang dan mereka tahu bahwa saya tidak sejahat itu gitu. Marah tanda sayang ya. Itu mungkin ya adik-adikku ya sudah cocok kalian bikin boy band insyaallah. Apa nama boy bandnya rencana? Olan Lovers. Ya, mau bikin boy band ketuanya Jibril ya. Yoga, Fandi. Dia paling depan. Dia paling depan Sadli. ini. Saat pertama kau Cocok kali Daman senang kali ya kalau kayak gitu ya. Ya nanti ada Sadli, ada Yoga, ada Daman, ada Fandi, kemudian ada Alfi, ketuanya Bang Jibril. Siapa lagi? Udah cukup ya. Nama boy bandnya adalah Apologet Band. Yoga, tugas kau nanti di boy band di belakang gini-gini. Tembak-tembak lagi kok Iya. ya. Centil kali Daman ya, tuh kata Dani minimalis. Ya, Oke, Ya, oke, baik. teman-teman saya sudah selesai Uni ya. sudah. Saya izin turun nanti buka Komal, masuk semua di Komal ya. Oke? Oke. Iya, Aku juga siap. izin turun karena aku check out apartemen hari ini.